Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan mendiskusikan tentang proses pembiayaan atau alternatif pembiayaan aktivitas bisnis di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah mendiskusikan bedanya antara financial lease dengan operational lease. Nah, kalau kita lihat, tadi saya katakan bahwa leasing ini berbeda juga dengan rental, ya kan? Kalau misalnya rental kan itu perusahaan tadi adalah pemilik barang yang dirental, ya, dia memiliki barang itu, ya, kemudian barang itu dia sewakan, gitu. Kalau ini kan konstruksi hukumnya adalah tentunya si pemilik bertanggung jawab terhadap kualitas dari barang yang disewakan tadi dalam bentuk rental, misalnya seperti mobil, ya kan? Kita punya mobil kita sewakan, tentunya kan kita bertanggung jawab terhadap kualitas mobil dari yang kita sewakan tadi, walaupun yang kecil-kecil mungkin tidak gitu, tapi yang substansi, misalnya kalau mobilnya mogok tidak bisa dioperasikan oleh si penyewa, itu kan berarti kan tanggung jawab dari yang menyewakan. Tapi berbeda kalau misalnya dia leasing, karena leasing itu tidak sama dengan rental, ya, walaupun dalam bahasa Inggrisnya sering lease gitu ya, tidak sama dengan rental, karena kalau di sana kalau leasing itu perusahaan leasing tadi, perusahaan pembiayaan tadi adalah pihak ketiga, ya kan, yang membantu memfasilitasi kebutuhan modal dari si debitur tadi atau nasabahnya tadi dengan cara membiayai, ya kan, keberadaan dari objek yang dibutuhkan tadi. Ambil satu contoh misalnya, seorang pelaku usaha, dia untuk bisnisnya dia butuh katakanlah 10 mobil, 10 truk gitu. Dia butuh 10 truk untuk aktivitas bisnisnya. Nah, dia kan dia butuh sumber dana, ya, sumber financing untuk membeli truk tadi. Dia tidak memperoleh dari pinjaman bank. Kalau dia pinjaman bank kan bank akan memberikan dia uang, lalu uang tadi digunakan untuk membeli 10 truk, gitu kan? Nah, kalau perusahaan pembiayaan tidak memberi uang, tapi biasanya perusahaan pembiayaan ini nanti misalnya disepakati dalam bentuk finance lease lah gitu ya. Nanti perusahaan pembiayaan ini akan menanyakan kepada debitur barang itu dia peroleh dari mana. Berarti kan ada supplier, ada penjual, gitu kan? Nah, nanti debitur ini akan melihat itu barang itu dipenjual, ya kan? Lalu nanti perusahaan finance ini akan membayarkan nilai beli dari barang itu di penjual, lalu penjual mengirimkan barang itu kepada si lessee atau si customer tadi, ya kan, berdasarkan perjanjian leasing agreement mereka. Lalu si debitur tadi atau si customer tadi itu, pelaku usaha tadi itu menggunakan barang tadi sebagai barang modal, ya kan, dan dia mencicil kewajiban sewa guna usahanya. Nah, dalam keadaan seperti ini, perusahaan leasing itu adalah perusahaan pembiayaan, ya, yang tidak berhubungan dengan kualitas benda tadi, karena itu bukan milik dia hanya membantu membiayai. Itu bedanya dengan rental, ya, itu bedanya dengan rental. Jadi kalau misalnya katakanlah barang tadi misalnya ada masalah, tiba-tiba mogok gitu ya, itu nggak merupakan kewajiban dari perusahaan leasing, tidak. Kenapa? Perusahaan leasing itu tadi tidak berhubungan dengan objek tadi. Dia adalah sebagai pihak perusahaan pembiayaan yang membiayai aja gitu ya, dan bahkan dia tidak bisa memiliki itu nanti, nggak bisa, karena dia sama seperti bank, dia tidak bisa memiliki harta atau barang dari yang fasilitas yang dia pinjamkan secara menetap. Hal seperti itu menjadi salah satu alternatif dari aktivitas pembiayaan, ya, yang memungkinkan diperoleh oleh pelaku usaha. Nah, biasanya kalau misalnya pelaku usaha katakanlah kecil dan menengah, ya, walaupun ini juga digunakan pelaku usaha besar-besar. Ini merupakan alternatif yang mereka sangat sukai, gitu ya. Kenapa? Karena ini memberikan satu alternatif lain selain dari perbankan. Perbankan tentunya kan merupakan salah satu institusi yang memang sangat mengkhususkan diri untuk memfasilitasi aktivitas-aktivitas bisnis, ya, dari uang yang dia kumpulkan dari masyarakat. Kalau perbankan, kalau perusahaan finance ini artinya dia merupakan alternatif, ya, dia alternatif, dan dia tidak bisa mengumpulkan modal dia dari tabungan masyarakat, berbeda dengan bank. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, saya katakan tadi, saya jelaskan tentang financial leasing, lalu saya udah jelaskan tentang operational lease. Nah, kadang-kadang debitur itu begini, dia butuh modal. Katakanlah tadi dia butuh 10 truk gitu. Dia butuh 10 truk. Cuma memang dia punya ada sekitar 10 truk lagi, yang dia sudah punya 10 truk ini, gitu ya. Dia punya 10 truk ini. Nah, karena dia sudah punya 10 truk ini dan dia butuh modal untuk yang lain, maka cara dia adalah dia jual 10 truk ini ke perusahaan pembiayaan. Ya kan? Dia jual perusahaan 10 truk ini pada perusahaan pembiayaan dengan kesepakatan bahwa barang yang dia jual tadi akan di-lease kembali, ya, disewakan kembali. Itu yang disebut dengan sale and lease back, gitu loh.
Jadi barang ini relatif nggak pindah. Lesi tadi atau si nasabah tadi, dia punya 10 truk gitu, dan dia butuh duit, maka dengan dijualnya 10 truk dia tadi, berarti kan dapat duit dong, cash. Lalu kemudian 10 truk tadi itu dia sewa. Nah, perusahaan leasing tadi, kalau dia membeli nggak boleh, tapi membeli untuk disewakan kembali, sell and leaseback dia boleh. Nah, jadi itu disebut dengan sell and leaseback. Jadi dalam upaya mencari alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha melalui mekanisme leasing, ya itu bisa dilakukan dengan cara saya katakan tadi financial lease, ya kan? Pada akhirnya menjadi milik dia, atau operational lease, dia hanya kurang lebih mekanismenya sama seperti penyewa dan itu barang tidak akan menjadi milik dia. Ya kan, walau saya udah jelaskan tadi beda dia dengan rental, ya. Kemudian dia bisa juga mengambil alternatif sell and lease back, gitu loh. Dia jual dulu barangnya dengan satu komitmen barang tadi akan segera disewakan kembali, gitu. Jadi dari penjualan tadi sudah dapat duit, ya kan, dapat duit dan dia bisa melakukan aktivitas usahanya. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.